Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang rumus yang ketiga, bagaimana kita menjadi pebisnis itu insya Allah ikhtiar untuk menjadi pebisnis yang baik, yang sukses bisnisnya itu ketika juga memenuhi yang ketiga. Kalau pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita bisa berpikir juga sebagaimana investor. Yang kedua itu adalah membuat ya ada riset, ada perencanaan yang terbaiknya. Nah, yang ketiga ini adalah kita memilih atau memiliki talent atau tim yang hebat. Kalau perlu lebih hebat dari kita sebagai pemilik. Oh, apa nih? Nah, teman-teman, kalau kita lihat sirah Nabi SAW, itu perjalanan Nabi dari sejak awal itu tidak terlepas dari orang-orang hebat yang Allah sediakan sebagai support system di sekitarnya. Ada rahasia besar dengan semua karakter-karakternya. Nah, menurut juga survei atau riset atau data statistik, bisnis yang kemudian usianya itu di atas 5 tahun atau pengembangan kemudian setelah 5 tahun, itu rata-rata sudah kemudian memerlukan atau wajib memiliki talent-talent yang mereka memang menjadi talent orang-orang terbaik di bidangnya masing-masing untuk menjadi support system terbaik di bisnisnya sehingga bisnisnya terus bisa bertumbuh dengan sangat baik. Nah, kita perhatikan. Jadi, kenapa kita mesti memiliki talent atau memilih talent? Tadi yang pertama sudah disebut sebenarnya bahwa kalau kita mau bertumbuh terus, maka pertumbuhan itu akan ada waktunya mentok, bukan rezeki ya. Saya sampaikan bukan rezeki. Jadi kalau pertumbuhan itu kan ada sekian banyak faktor. Kalau rezeki, satu orang owner saja pebisnis itu dia bisa berbisnis sendirian dan kaya rayanya bisa sangat luar biasa. Tapi saya berbicara di sini adalah kalau kita mau menjadi pengusaha pebisnis yang bisnisnya terus membesar dengan support system yang juga itu memenuhi syarat-syaratnya. Maka bagian pertama dari memiliki talent itu adalah bahwa kalau kita memang mau berumur panjang atau terus sustain bisnisnya, memiliki talent itu menjadi wajib. Jadi kenapa? Karena nanti ke depannya semakin banyak, kalau istilah manajemen itu ada yang disebut dengan OPB. OPB itu other people's brains. Pakai otak, skill, experience orang lain. Gitu ya. Jadi maksudnya itu udah perlu talent. Karena kita nggak mungkin menjadi expert di semua hal. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, memang betul bahwa kalau kita membangun bisnis, infrastrukturnya itu kita bangun dari kecil. Nah, tetapi untuk kemudian dia melejit atau membesar secara sustain, secara terus-menerus, maka kita akan perlu support system yang bisa atau tepat untuk ngangkat itu. Coba kita lihat. Nah, dan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada memang talent yang sejak awal sekali menyertai kita. Biasanya itu keluarga. Coba, seorang pebisnis pengusaha kalau dia seorang ayah, seorang suami, support system pertama itu biasanya istrinya. Entah bentuknya apapun, tapi istrinya sangat support. Bisa yang ngasih modal gitu. Kayak Nabi SAW itu kan Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Bagaimana kita bisa membaca perkembangan Islam, itu yang support system pertama yang Allah sediakan. Dan itu pas dengan juga kebutuhan Nabi sendiri. Cintanya Nabi yang sangat luar biasa dan seterusnya. Allah kasih siapa? Khadijah binti Khuwailid. Jadi Bunda Khadijah ini Masya Allah, Tabarakallah, teman-teman. Itu support system yang terbaik pada saat itu. Pada saat sangat berat tekanan kepada Nabi. Pada saat dakwah atau Islam sendiri belum ada support system dana yang memadai. Itu semua ada di seorang Khadijah. Itu di awal. Lalu siapa? Ali bin Abi Thalib gitu ya, dari sisi keluarga. Lalu siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Nah jadi kita bisa perhatikan di bagian yang kedua ini bahwa setiap
ketika kita menyandarkan strategi atau apa pengembangan berdasarkan ilham, pelajaran dari Quran dan Sunnah Nabi, maka kita baca memang modelnya seperti itu. Dan naturalnya pun secara nature-nya kita lihat pebisnis juga melakukan rata-rata begitu. Ya ada sih yang warisan langsung jelek gitu ya. Seorang pengusaha konglomerat itu ngasih hadiah ulang tahun untuk cucunya gitu ya. Wah, sekian saham gitu ya di sekian perusahaannya. Wah, itu ya berlakulah privilege untuk yang sudah sehebat itu. Nah, tetapi nature-nya pada umumnya kan tidak begitu. Lalu apa lagi? Nah, lalu kita perhatikan bahwa yang ketiga, talent itu juga ada waktunya, ada timingnya. Maka kita juga tidak boleh fanatik hanya dengan talent yang sudah ada sejak awal. Kenapa? Sangat boleh jadi pada saat step tertentu kita mulai melangkah lagi ke step berikutnya. Talent yang kita butuhkan itu bukan hanya talent existing yang ada, tapi perlu talent tambahan. Dan kita lihat bagaimana pesan Nabi SAW pada saat kemudian Islam sudah mulai berkembang lebih baik lagi. Padahal sudah ada yang namanya yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi kemudian Nabi tetap berdoa meminta Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Nah berarti kan dua-duanya talent hebat. Umar ibnu Hisham, Abu Jahal maksudnya, dan Umar ibnu Khattab. Dua-duanya talent hebat. Nabi minta sama Allah, tolong kasih satu deh talentnya dari dua ini yang mana gitu. Berdoa sama Allah. Nah yang dikasih siapa? Umar ibnu Khattab gitu ya. Yang kemudian juga Islam berhadapan dengan kejahiliahan, permusuhan yang sangat besar. Yang pemimpinnya, salah satu pemimpin besarnya adalah Abu Jahal gitu ya. Umar ibnu Hisham memang orang hebat juga. Dua-duanya ini orang hebat. Nah, atau juga kemudian ketika fasenya dakwah itu makin luas, perlu ekspansi, ada spesialis talent tertentu yang dia sangat tajam di area-area tertentu. Misalnya Huzaifah ibnul Yaman, dia ditugasi sama Nabi hanya dalam, kalau tidak salah 17 hari dalam satu riwayat, itu menguasai sekian bahasa. Atau juga misalkan seorang Khalid bin Walid ya, yang kemudian ekspansi dakwah Islam tuh begitu luar biasa hebat terjadi karena memang juga salah satu jenderalnya, panglima perangnya adalah seorang Khalid bin Walid yang dia adalah talent hebat dari sejak jahiliyahnya sampai dengan sudah hijrah Islamnya menjadi panglima perang, yang rekornya itu tidak pernah ada perang yang tidak dia menangkan pada saat dia menjadi panglima perangnya. Jadi rekornya itu kayak Habib Almagedov ya. Khabib itu 29-0 gitu ya. Wah, itu nggak pernah terkalahkan gitu ya. Nah, dia berhenti karena ibunya tidak mengizinkan lagi. Nah, Khalid bin Walid itu kan perang demi perang. Pada saat jahiliyah aja dia nggak pernah kalah. Pada saat kemudian dia hijrah juga peperangan, semua dia nggak pernah kalah pada saat dia menjadi panglimanya. Oh, dahsyat sekali. Nah, kita sangat mungkin perlu tuh talent-talent hebat seperti itu. Untuk apa? Untuk pengembangan bisnis berikutnya. Nah, lalu apalagi yang terakhir, teman-teman, talent yang di area-area yang kemudian kita perlukan, baik itu untuk memperkuat ke dalam gitu ya. Mulailah kemudian di masa-masa Islam itu sudah mulai makin kuat gitu ya. Tetap Nabi memerintahkan ketika di peperangan-peperangan tertentu banyak yang mati syahid, para penghafal Quran, maka Nabi kemudian mengatur tidak boleh jor-joran semua berangkat perang. Diatur mana yang berangkat perang, mana yang juga jaga di dalam, jaga Quran, jaga ilmu. Itu sebab seorang Utsman bin Affan itu sering ditugaskan Nabi jagain Madinah pada saat Nabi dan sahabat yang lainnya pergi berperang. Bukan karena takut, tapi karena tugas dari Nabi. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu menjadi support system, akomodasi dan memastikan Madinah itu semuanya terpenuhi kebutuhannya, keluarga yang sedang perangnya dan segala macam. Nah, termasuk juga ketika kita perhatikan ada area-area tertentu yang dia tidak bisa diatasi oleh orang-orang yang kemudian ada, juga tidak khawatir atau tidak ragu. Nabi kemudian juga
untuk tadi ya, untuk jaga di dalam seperti itu. Nah, untuk kemudian ekspansi keluarnya, orang-orang muda yang kemudian direkrut, sebagaimana misalkan seorang Usamah bin Zaid pada saat beliau sebelum Nabi wafat ditunjuk oleh Nabi menjadi panglima yang memimpin banyak sekali sahabat senior untuk peperangan yang sangat penting, proses untuk menuju kepada pembebasan Al-Aqsa. Nah, makanya Umar bin Khattab yang pada saat itu sangat komplain gitu ya. Menurut Umar itu tidak logis banget pilihan Nabi di saat banyak pilihan panglima perang yang hebat-hebat dan senior punya pengalaman, kok malah milih Usamah yang usianya 17 atau 18 tahunan dan belum pernah punya pengalaman sebagai panglima perang untuk misi perang yang sangat sulit, tidak sederhana. Nah, tapi tetap diberangkatkan oleh Nabi, tetap diberangkatkan juga oleh Abu Bakar setelah Nabinya wafat itu ya. Dan Umar kemudian pada saat dipuji-puji, dielu-elukan, ingat kisah ini ya, pernah saya sampaikan, sebagai khalifah yang berhasil membebaskan Al-Aqsa, Umar mengatakan, aku cuma mengerjakan bagian yang mudahnya, bagian yang sulitnya itu sudah diselesaikan oleh Usamah bin Zaid. Jadi Umar sendiri mengakui bahwa ada area-area yang ternyata tidak bisa diselesaikan oleh talent-talent yang senior. Nah, kita juga mesti membuka diri untuk pertahanan ataupun juga untuk menyerang, untuk beresin ke dalam, ataupun juga untuk ekspansi di bisnis. Itu kita perlu memiliki talent-talent yang tepat pada masanya juga gitu. Tidak selalu talent-talent yang hebat yang sebelumnya selalu harus dioptimalkan, diberdayakan di sepanjang waktu. Bisa jadi ada momen-momen tertentu yang kita mesti percayakan kepada talent-talent baru atau potensi baru untuk menjadi talent hebat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.